Gadis ini bernama Rules dari Arizona. Ia mempunyai orang tua yang sangat berlawanan. Ibunya bekerja sebagai pengacara di suatu perusahaan dan ayahnya bekerja sebagai pelukis yang bangkrut. Ayahnya sering melukis sesuatu seperti superhero yang membuat Jules tertawa. Ayah Rules membuat pesta ulang tahun untuk Rules. Ayahnya lah yang mempersiapkan segala peralatan ulang tahun Rules, termasuk juga pakaian kostum tema pada ulang tahun Rules. Namun ibunya sangat tidak menyukainya dan langsung membuang kostum itu. Dia menganggap apa yang dilakukan oleh ayah Rules adalah sesuatu yang tidak dewasa. Dari waktu ke waktu, Rules semakin mirip dengan ayahnya dan dia makin suka untuk menggambar seperti ayahnya. Dan saat Rules berusia 16 tahun, ibu dan ayah Rules bercerai. Ketika ayah Rules tengah berjuang untuk mencari pekerjaan, tiba-tiba hak asuh dimenangkan oleh sang ibu. Rules pun dirawat oleh sang ibu, yang dimana sang ibu ini tidak tahu sama sekali cara merawat seorang anak, dan membuat Rules semakin frustasi dan menangis setiap harinya. Waktu berlalu, ibu Rules akhirnya mempunyai pacar dan mempunyai rumah baru, serta para juru masak yang baru. Dan kemudian tibalah saatnya Rules untuk masuk sekolah. Rules masuk sekolah sendirian, dan pertama kali dia masuk sekolah, dia bertemu seorang anak yang tengah berlarian dan mengejar seorang anak yang berpakaian kostum ayam. Teman itu bertanya, "Apakah kamu melihat ayam yang tanpa kepala?" Rules mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Rules berbohong untuk melindungi si anak ayam yang tanpa kepala itu. Rules mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kamu berlari?" Dan dia menjawab bahwa dia sangat takut karena dia dibully saat sedang melakukan akting. Karena ketahuan memakai kostum, akhirnya ia dikejar mati-matian sama beberapa orang yang berada di lokasi teater itu. Mereka pun saling berkenalan. Teman baru Rules bernama Maggie. Mereka pun menjadi sahabat dan berbuat berbagai macam lelucon. Dan Maggie sering bernyanyi seperti orang gila di depan Rules. Mereka berdua ini sepasang teman yang seperti mempunyai image yang sama, yaitu sering melakukan hal-hal konyol. Dan tibalah saatnya permasalahan dimulai. Maggie sangat tidak menyukai Rules mendekati seseorang, apalagi laki-laki. Saat dia mendekati laki-laki itu, Maggie langsung menonjok si laki-laki itu dan meyakinkan Rules bahwa dia hanya seorang laki-laki konyol. Dan suatu waktu Rules bertemu lagi dengan seorang yang bernama Charlie. Dia sangat tampan dan tiba-tiba Charlie menghampiri hari pun selalu dilalui bersama. Charlie mengajak Rules untuk makan malam dan disinilah masalahnya. Tiba-tiba Maggie muncul dan mengatakan hal-hal konyol bahwa Rules itu sering kentut sembarangan dan pernah mencukur kepalanya sampai botak. Dan Maggie mengata-ngatai Rules bahwa dia itu pernah mempunyai bibir yang monyong. Namun Rules membantahnya. Namun Maggie tetap meyakinkan si Charlie dan akhirnya si Charlie pun percaya dan merasa jijik kepada Rules. Keesokan harinya di sekolah terjadi rumor bahwa Rules pernah berkepala botak. Berita itu membuat Rules sangat frustasi dan menyalahkan Maggie. Dengan wajah marah ia langsung menghubungi Maggie. Namun Maggie tidak membalas pesannya. Ia mencari-cari Maggie dan akhirnya menemukannya di toilet. Terlihat Maggie sedang duduk di toilet dan dengan nada marah Rules pun bertanya lagi kepada Maggie, "Mengapa kamu melakukan itu padaku?" Maggie berkata bahwa ia hanya bercanda. Ia sungguh minta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Keesokan harinya di asrama mereka berdua kedatangan teman baru, yaitu bernama Alice. Dan mereka pun berkenalan dan bertanya seputar tentang kehidupan Alice. Dan beberapa hari setelahnya, Alice dan Rules semakin dekat dan membuat Maggie sangat-sangat tidak menyukainya. Ia pun mencari cara untuk merusak hubungan antara Alice dan Rules. Salah satunya yaitu dia datang ke acara konser Alice dan membuat kekacauan. Dia menjambak rambut Alice dan mengatakan bahwa dia tidak pantas berteman dengan Rules. Sampai akhirnya mereka pun saling pukul dan membuat Maggie mengalami patah tulang. Alice berkata kepada Rules bahwa ada yang tidak beres dengan Maggie. Dia seakan-akan tidak ingin kamu berteman dengan orang lain. Namun hal itu diabaikan oleh Rules dan merawat Maggie di rumah sakit.
Namun beberapa saat Maggie sangat menjengkelkan. Dia ingin Rules datang ke rumahnya untuk menjaganya dan terus menghubungi Rules sampai Rules frustasi. Akhirnya Alice datang untuk menenangkan Rules. Ia mengajak Rules untuk ke pameran. Rules pun berbohong kepada Maggie bahwa dia ingin beristirahat di rumah. Namun tak disangka-sangka, setelah mereka tiba di pameran, tiba-tiba mereka bertemu dengan Maggie. Maggie pun meneriaki Rules berkata bahwa dia berbohong. Dia mendapatkan tiket saat dia mengantarkan makanan ke rumah Rules. Makanya dia bisa sampai ke pameran itu. Maggie sangat marah. Ia pun mengamuk dan merobek semua lukisan dan menjatuhkan segala patung yang ada di pameran itu. Dan Rules pun semakin panik. Mengapa Maggie seperti itu? Maggie pun ditahan oleh polisi atas kekacauan yang diperbuatnya saat di pameran. Beruntung Maggie tidak ditahan dan mengaku menyesal akan perbuatannya. Alice pun datang untuk menghibur Rules atas kekacauan yang telah terjadi dan kemudian berkata kepada Rules bahwa selama ini dia telah menyuruh orang lain untuk menyelidiki Maggie dan Maggie selalu mengata-ngatai Rules di sekolah dan hal itu membuat Rules tidak senang. Akhirnya Rules pun beradu mulut dengan Alice dan beberapa temannya lainnya. Karena walau bagaimanapun, Maggie adalah teman pertama Alice. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan terlihat seorang membawa buket bunga. Ternyata itu dari Maggie sebagai bentuk permintaan maaf. Namun Rules pun tidak menerima itu dan langsung menutup pintu dan mengirimkan pesan kepada Maggie bahwa Rules tidak ingin diganggu siapapun. Dia ingin menenangkan diri. Saat pergi di swalayan, tiba-tiba ia bertemu Maggie. Maggie berada di antrian terdepan dan tiba-tiba menoleh ke arah Rules dan menghampiri Rules. Dan pada saat itu Rules sangat panik. Namun Maggie berkata dia ingin minta maaf. Rules pun memaafkan. Namun pada saat itu Rules mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu dulu. Dia hanya ingin menyendiri. Lebih baik mereka memutuskan hubungan. Namun Maggie dengan kerasnya mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf. Hanya kali ini saja, dia tidak akan mengganggu Rules lagi. Namun dengan satu syarat, dia mau menemani Rules pulang ke rumahnya. Mereka berdua pun naik mobil ke rumah Maggie. Rules menyadari itu bukan jalan ke rumah Maggie, dan Maggie di sini sudah terlihat seperti orang yang sangat menyeramkan dengan mata melotot serta mengendarai mobil dengan kencangnya, membuat Rules panik dan ketakutan. Maggie seperti kehilangan akal dan sudah tidak waras. Rules pun mengatakan bahwa dia tidak akan berteman lagi dengan Maggie, dan saat mendengar itu, Maggie pun tambah marah. Amarahnya naik memuncak dan menambah kecepatan mobil. Mobilnya melaju tanpa kendali, tanpa kontrol. Akhirnya mobil itu pun tertabrak ke pohon. Namun mereka berdua beruntung karena masih bisa diselamatkan. Rules pun di tengah badannya yang terluka sangat emosional kepada Maggie dan mengatakan kepada Maggie untuk tidak menyentuhnya. Namun Maggie bersikeras untuk meminta maaf. Orang tua Maggie meminta maaf, namun Rules merasa hal itu tidak pantas untuk dimaafkan dan akhirnya Rules pun melaporkan hal itu ke polisi. Maggie pun akhirnya dipenjara dan Rules pun terbebas dari Maggie. Setelah kejadian itu, Rules pun melakukan perawatan di rumah sakit untuk menghilangkan trauma dan bertemu kembali dengan Alice. Dan mereka pun berteman selayaknya orang biasa dan tanpa rasa keterikatan. Mereka senang bersama karena bisa saling mentoleransi satu sama lain. Dan cerita pun tamat. Untung saja mereka berdua tidak apa-apa. Sesaat kemudian, Maggie pun menghampiri Rules dan berkata minta maaf. Dengan sangat marah, Rules pun berkata kepada si Maggie bahwa Maggie sudah gila dan tidak waras. Dan Rules berkata bahwa dia tidak akan bertemu dan berhubungan lagi dengan Maggie. Dan karena marah dengan perlakuan Maggie yang sudah keterlaluan, akhirnya Rules mempidanakan Maggie. Dengan sangat menyesal, Maggie pun akhirnya dipenjara.
dan Rules pun menjalani hari-harinya dengan normal kembali.